Baca WA-nya telat. Ayo Pak. Pagi juga. Bu, apa kabar? Sehat semua. Alhamdulillah sama pintar nih. Keren banget ini, luar biasa nih. Ini kayaknya mau ini apa namanya? Apa namanya? Ada acara di radio di Jak FM. Oh, di Jak FM Pak. Iya, saya sering nyimak kalau berangkat gitu Bu. Kantor di mobil saya sering nyimak. Acaranya namanya Sikap ya. Jadi siswa berbakatlah mereka ini lah mungkin salah satunya. Beberapa di antara itu. Di sini Kak, Bu, di sini Bu, ke saya. Sini Bu. Aduh, ini Bu nggak apa-apa nyamanin saya. Oh iya. Ini dari SD ini ya? Oh iya. dari kelas 3 ya, dari kelas 3 sampai kelas 5. Kelas 3 sampai kelas 5. Kalau yang kemarin hari di kecamatan itu kelas berapa ya? Itu campuran SMP sampai SD. SMP dan SD. SMA-nya lagi pada magang soalnya. Emang di situ ada sekolah formalnya Bu? Nggak ada. Kita pakai beda. Nah ini kan? Jadi pakai tak ini bilangnya. Oh ini pakai tak? Iya. Iya makanya kalau di formal itu tidak ada SD SMP, adanya pakai tak pakai B. Iya, Nah, mereka ini pakai tak? Iya, pakai tak. Iya, pakai tak. Oh gitu. Jadi belajarnya sama kayak formal. Pulangnya juga sama kayak formal. Oh gitu. Tapi orang tua nggak keberatan juga. Enggak sih. Ijazah Iya. Jadi KBM itu kan memang kegiatannya formal ya. Pakai tak, pakai C, pakai C. Tapi ini anak-anaknya kegiatannya formal ya. Seperti itu ya. bisa Pak. Gimana di Alfa Omega betah? Seneng nggak? Kenapa seneng ya? Ada sawah? Atau ada apa? Ada empang kayak sawah? Ambil mancing Pak, Hah? mancing. Ya, yang Alfa Omega kayak gimana? Siapa? Udah tahu ya, udah tahu. Pimpin dong satu orang. Ayo dong, saya. Silakan berdiri. Ayo boleh. Ayo saya. Angin, angin. Ayo, nggak apa-apa. Ayo. Alpha Omega, everyone is precious. Kurang semangat ya. Kurang Sekali semangat. lagi. Semuanya berdiri, semuanya berdiri. Ayo. Semuanya berdiri. Kita berdiri juga dong. Ayo. Kencang banget. Everyone is Precious. fresh. Alpha Omega, everyone is precious. Mantap. Keren. Ibu di sini aja nggak apa-apa. Biar saya Bebas ya. Oke, boleh silakan. Mungkin anak-anak biar kenalan diri dulu ya. Pak. Oke, boleh, Ya, silakan. di sini jadi ya kenalan aja. Biar orang Pak Lurahnya tahu. Atau dari saya dulu kali. Oh iya boleh, terima dulu ya. Dari saya dulu. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Oke. Selamat datang di kantor Kelurahan Salembaran Jaya, Kecamatan Kosambi. Alfa Omega itu lembaga pendidikan yang ada di wilayah Kelurahan Salembaran Jaya. Nah ini kantor kelurahannya. Jelek apa bagus? Bagus. Bagus aja. Ya bagus ya bagus. Sederhana. Tuh kantor yang barunya sedang dibangun belum selesai. Insya Allah Desember ini selesai. Tahun baru 2025 kita punya kantor baru. Tapi kalian datang lagi ke sini ya. Kantor barunya ada AC-nya, ada akuariumnya, ada perosotannya, ramah anak ya. Nanti kita buat kelurahan ramah anak, pelayanannya biar bisa lebih menyenangkan. Jadi ketika kalian datang nanti ada perosotan, ya, atau ada apa tempat-tempat main begitu. Kalau begini belum ya, belum ada perosotan karena masih banyak paku. Nah, repot. Nah di sini kantor kelurahannya. Udah tahu namanya belum Pak Lurah? Belum. Siapa namanya? Ya, keren. Namanya Andi Sunario ya. Ini namanya betul ini Demtek loh ya. Ini ada namanya di sini namanya
Bu Kasih? Suruh gabung aja dulu Bu Kasih, Bu Neneng. Nggak ada, oke lanjut. Masih di kecamatan kayaknya. Nah di sini Pak Lurah dibantu oleh teman-teman karena Pak Lurah nggak bisa kerja sendiri. Ada Pak Sekretaris Kelurahan, ada Pak Kepala Seksi, Ibu Kepala Seksi, ada teman-teman para staf, ada teman-teman rapi itu yang pakaiannya kayak polisi India ya. Ada teman-teman rapi ya kan. Jadi masing-masing menjalankan fungsinya dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat. Sudah tahu namanya? Nanti kalau di jalan ketemu Pak Ade, apa kabar? Gitu, sehat ya. Gak boleh dia bertaruhan, dilihatin aja siapa. Nih. Kalian pasti ingat lah ya. Siapa namanya? Pak Ade. Pak Ade Sunario, oke. Nah itu perkenalan dari saya. Nah sekarang Pak Lurah coba berikan kesempatan kalian untuk memperkenalkan diri sebelum kemudian kita ngobrol ya, mungkin ya Bu ya? Iya, nanti ada namanya. Oh iya, nanti boleh dipersilakan. Monggo silakan. Suaranya harus gimana? Halo Pak, perkenalkan. Dari depan Pak Tubi, biar kelihatan wajahnya. Halo, perkenalkan nama aku Jonathan Gani Sandaya. Saya kelas 4, saya umur 9. Sekolah di Sekolah Alam PKBM Alfa Omega. Oke, Jonathan. Ya, Pak, Jonathan. lanjut. Halo, nama saya Dara Pita. Saya dari kelas 4, saya berumur 10 tahun. 10 tahun kelas 4 MacGyver. MacGyver. Oh, Peter. Dero. Oh, Peter aja panggilannya. Hendrik. Halo. Iya. Berapa kan? Cong. Masih tiga. Ada. Usianya 10. Gudangnya. 10 tahun. Ada. Terus kemudian Perkenalkan, nama saya Putri. Saya kelas 4 SD. Putri kelas 4 SD. Usianya berapa tahun Putri? 9. Next. Saya perkenalkan, nama saya Diana. Saya sekolah di PKBM Alfa Omega. Saya umur 9, kelas 4. Kelas 4 9 tahun dengan gas with glass. Dia lewat. Ini agak Oke. Oke, silakan. Perkenalkan, nama aku Ferdiansyah dari kelas 5, berumur 12 tahun, sekolah di PKBM Alfa Omega. Siapa namanya tadi? Ferdiansyah. Ferdiansa. Perkenalkan, nama saya Gracia Trana. Saya berumur 12 tahun. Saya kelas 5, saya sekolah di PKBM Alfa Omega. Oke, kelas 5 ya, udah nggak besar ya. Kemudian Nama saya Naomi. Saya kelas 5 SD, umur 11. 11. Oke. Terus last one. Perkenalkan, nama saya Brian. Aku kelas 5 dari 10 tahun. Kelas 5 10 tahun. Ini mereka tempat tinggalnya jauh. Ada yang dekat, yang Brian dekat, Brian Jesse. Yang paling dekat di mana? Pengen tahu. Brian di mana Brian? Di mana tinggalnya? Tinggalnya di Kampung Melayu. Oke. Itu paling dekat. Dekat. Paling jauh. Pisau. Pisau. Jauh. Lewatin berapa kecamatan itu? Waduh, luar biasa. Pisau udah kesananya udah mau ke Tangsel ya. Mau Tangsel, ya. Luar biasa. Semangat terus ya di Alfa Omega ya. Lanjut ke paket P ya. Biasanya begitu. Iya. Kita langsung ke paket A, langsung paket B. Tapi mereka nggak canggung di paket A karena paket A kan tetap karena mungkin metodenya sama ya dengan yang formal ya. Gitu. Luar biasa. Oke. Apa? Kita mau ngobrol apa nih? Ayo. Teman-teman mau ngobrol apa? Ini Jonathan, silakan. Ayo, bebas. Bebas ya. Sejak kapan Bapak menjabat sebagai lurah Sementara? Oh, sejak kapan? Belum tahu ya? Belum tahu. Tawuran di sini sejak Maret 2022, tepatnya pada tanggal 21 Maret 2022. Saat itu akhir Covid ya, akhir Covid, jadi kita masih pakai
Oke, masker kurang lebih hampir menghabiskan 2022 masuk 2023 masa transisi lepas masker dulu sampai sekarang. 2022 ya, itu udah berapa tahun tuh? 2 tahunan lebih ya, hampir 3 tahun. 3,5. Ya, hampir 3 tahun menjelang bulan Maret besok 2025. Oke, next. Apa suka duka menjadi lurah Salembaran Jaya? Suka dukanya, pertanyaannya tepatnya adalah suka-sukanya ya. Karena Pak Lurah nggak pernah merasakan duka. Salembaran Jaya itu jarak tempuhnya, waktu tempuh dari rumah, ya saya lupa. Waktu tempuh dari rumah itu sekitar 1 jam atau 1 jam 15 menit. Pak Lurah rumahnya di Pasar Kemis, bukan di sini. Jadi kalau kalian ada rumahnya di Cisauk, Pak Lurah juga rumahnya sama, ya kan? Misalnya hari ini kita harus apel upacara jam 8 pagi, pukul 8 pagi. Pak Lurah sudah berangkat di sana jam 6 kurang 15, ya kan? 15 to 6 gitu ya. Itu enggak sih? Ada betul kan ya? Saya sambil belajar sama teman-teman ini, sama anak-anak ini. Jadi jam 6 kurang 15 menit, Pak Lurah berangkat tuh udah start tuh. Sampai sini jam 7.15 tadi. Alhamdulillah pagi-pagi biasa macet, sukanya ya, ada dukanya, sukanya senang semua. Terus kemudian selama di perjalanan, maka Pak Lurah menikmati suasana perjalanannya, macetnya Pak Lurah nikmatin. Ketika Pak Lurah melewatin wilayah-wilayah misalnya seperti Sepatan, Kayu Bongkok yang harus melewati membelah sawah, ya kan, ada jalan raya yang membelah sawah, ya Pak Lurah nikmatin lewat sawah itu. Ketika sore hari, Pak Lurah juga lewat area pesawahan juga di tempat yang sama, di area yang sama, sambil lihat sunset, ya kan, menjelang terbentang matahari. Jadi suasananya seru. Di sini di kantor vibe-nya juga bagus, iklimnya bagus, ya kan, iklim kerjanya bagus. Walaupun kantornya sederhana karena memang dalam tahap pembangunan, tidak mengurangi hikmat ataupun kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kemudian masyarakat di sini ramah, ya, ramah-ramah walaupun mereka berbeda, mungkin suku bangsa, kemudian beragam daerah yang berbeda-beda awalnya, karena mereka sudah banyak juga pendatang. Jadi mereka sudah banyak pendatang, jadi Pak Lurah bisa bermasyarakat lebih nyaman dengan berbagai macam perbedaan itu menjadi sebuah keindahan tentu. Apalagi ya, jadi nggak ada suka, nggak ada duka, tapi yang ada adalah suka-suka. Pak Lurah senang, ya. Lagi. Oh ada. Di mana saja perbatasan wilayah Kelurahan Salembaran Jaya? Perbatasan, berarti bicaranya timur, barat, selatan, utara. Nah, Salembaran Jaya ini berada di minimal 2 korporasi besar, yaitu Agung Sedayu Group dan Angkasa Pura, ya kan, Bandara Soekarno-Hatta, dan Agung Sedayu Group yang sedang mengembangkan PIK 2 di sana. Nah, batas wilayah dari Salembaran Jaya sebelah utaranya berbatasan dengan Laut Jawa sebelah sana, ya kan, maksud berbatasan dengan laut perairan yang pantainya sedang dikembangkan oleh PIK 2. Kemudian sebelah selatannya berbatasan dengan wilayah Babakan Asem, ya kan, masuk dari Kecamatan Tunaga. Kemudian di sebelah baratnya berbatasan juga dengan Kampung Melayu Timur. Kampung Melayu Timur masuk Kecamatan Teluk Naga. Sebelah timurnya berbatasan dengan Desa Belimbing. Desa Belimbing masuknya Kecamatan Kesambi. Nah, itu perbatasan Salembaran Jaya. Tapi lebih lebih mudah untuk dilihat dari pemetaan wilayahnya. Sebelah barat dibatasi
dibatasi oleh Kali Cilampe, sebelah timurnya dibatasi oleh Kali Gelam atau Kali Beding yang melintasi Alfa Omega. Nah itu Kali Gelam, Kali Beding itu batasnya. Jadi kita ini dibatasi oleh Kali Cilampe, dibatasi oleh Kali Beding atau Kali Gelam. Kesononya Kali Cawang. Oke, berarti next. Jelas. Jadi tadi perbatasan timurnya mana? Desa Belimbing, Di barat. Desa Belimbing. Baratnya dengan Kampung Melayu Melayu, Timur. catat ya. Oke, Melayu Timur. Utara. Ya, sebelah utaranya berurusan dengan Laut Jawa. Karena kita nembus sampai ke perairan. Sebelah selatannya berurusan dengan Babakan Asem. Berikut. Ya, ada lagi. Ya, berikutnya Makanan khas dari atas khas. khas dari Surabaya. Nah sini Pak kasih mau Pak Hidayat ini. Ini ada teman-teman dari Alfa Omega. Oh, iya. Bahwa ini calon-calon pemimpin masa depan bangsa luar biasa, pemimpin masa depan Indonesia. Jadi pertanyaannya, makanan khas dari Salembaran Jaya. Kemarin ada beberapa produk UP2K, UMKM UP2K. UP2K itu adalah usaha perbaikan pendapatan keluarga. Jadi yang mengolah makanan itu adalah dari ibu rumah tangga. Salah satunya adalah apa namanya kalau apa itu namanya? Ini sama dia apa? Salembaran Jaya, khusus Salembaran Jaya. Itu yang kemarin kebakaran itu Pak Tobi. Apa itu makanan ringan apa? Iya, keripik ya. Iya Kayak. kayak gitu. Namanya apa ya? Lanting atau apa gitu? Kelanting Pak yang panjang-panjang. Iya tuh yang di pojok sana tuh yang kemarin kebakaran. Nanti Pak Lurah sambil ini lagi ya. Kemudian ada kemarin makanan ada kurang ini ya. Ada kurang hafal ya. Sebentar. Apalagi ya? Kalau ini kalau telur nggak Telur asin juga ya. Telur asin juga ada produk khas dari kita, dari Salembaran Jaya, dari UP2K juga. Kebetulan ownernya adalah Pak Dina, Pak Ketua RW 02 Kelurahan Salembaran Jaya. Ada beberapa cuma coba nanti kalau nggak sambil cek lagi. Oke, berikutnya. Lanjut. Ada lagi nih, Nuk. Ayo siapa lagi? Ayo. Apa aja bebas. Bahasa apa yang dipakai oleh warga Salembaran Jaya? Bahasa sehari-hari yang dipakai warga Salembaran Jaya adalah bahasa Indonesia. Tapi terpengaruh oleh bahasa Betawi. Karena kita berbatasan langsung dengan Jakarta. Itu kalau sebut bahasanya yang digunakan bahasa Indonesia, cuma agak terpengaruh Betawi ya. Pengaruh Betawi gitu. dan juga di sini kan banyak pendatang. Kan di kampung juga tuh mau orang Batak. Tapi kalau interaksi antar warga ya bahasa Indonesia, cara ngomong bahasa Indonesia. Gitu kan. Ya. Apa tradisi atau kebudayaan dari daerah Salembaran Jaya? Tradisi dari Salembaran Jaya, Kosambi bicara secara keseluruhan itu adalah seni budaya basic, pencak silat basic, namanya basic ya kan? Ya basic. Kita ada di RW 14, cuma memang secara perguruannya itu ada di kelompok besarnya di Kelurahan Dadap, gitu. Tapi di kita ada di Kembangan juga kaitan dengan seni bela diri basic. Seni bela diri basic itu khas Betawi ya, khas Betawi. Bahkan penemunya itu adalah orang Kosambi. Basic itu orang Kosambi. Betul apa namanya dari keturunan dari Tionghoa ya kalau nggak salah ya. Dadap kalau nggak salah itu. Jadi disebutnya basic memang Dadap.
Tapi di Salembaran juga ada seperti itu. Karena memang kalau bicara secara makro, Kosambi ya basic gitu. Akulturasi, jadi sudah ada campuran dari budaya Cina, budaya Tionghoa, gitu kan. Ada juga barongsai. Itu kalau di Salembaran tidak ada barongsai. Kita basic. Next, Jonathan. Apa sumber daya alam yang dihasilkan dari Salembaran Jaya? Sumber daya alam yang dihasilkan dari Salembaran Jaya, perkebunan ada beberapa, kita kembangkan toga paling ya Bu ya, karena kalau bicara sawah kita sudah tidak ada, sudah tidak ada, kita akui sejujurnya. Kemudian untuk hasil laut juga nelayan sudah tidak ada, jadi kita sudah banyak pegawai, buruh, dagang atau pencariannya. Jadi kalau bicara hasil alam ya hasil alam yang ada yang sudah datang ke pasar saja gitu. Kalau yang dikembangkan paling toga oleh ibu PKK, termasuk cabai, tanam cabai ataupun sayur-sayuran lain yang bisa ditanam di karangan keluarga atau di pekarangan rumah tangga ataupun di rumah-rumah yang ada di Salembaran itu. Jadi tidak bicaranya misalnya hasil bulunya padi misalnya, beras, kemudian tebu misalnya, atau tambang nikel, tidak seperti itu ya, karena memang area kita tidak demikian, lebih banyak ke industri dan pergudangan. Siapa? Jawabannya kau. Kalian tahu Jawab. nggak apa itu? Kau tahu nggak? Toga. Tahu nggak? Tanya juga. Toga itu merupakan akronim dari tanaman obat keluarga. Ya, toga. Jadi di sana bisa kumis kucing, kemudian apalagi tuh Pak, begitu tomat, cabai, yang begitu ya. Kemudian ada juga kita punya kelompok wanita tani atau KWT. Nah itu biasa cabai, nanam sayur-sayuran, bayam, kemudian macam-macam lah yang kira-kira misalnya memang bisa digunakan untuk bahan pangan di keluarga, khusus di keluarga. Jadi itu John. Mas ya. Terus John, yang lama John pagi-pagi udah ngantuk Pak. Ya itu deh John. Jonathan. Panggilnya Nathan, Nathan. Awak lupa namanya Jonathan. Panggilannya Nathan, panggilannya John kayak petinju ya. Oke, kalau Pak Nathan, makasih. Ya, yang lain. Yang lain ayo pilih. Apa prioritas mata pencarian warga Salembaran Jaya? Mayoritas mata pelajaran Salembaran Jaya ya apa ya, buruh ya, buruh itu pegawai pabrik lah, perusahaan gitu, buruh didominasi oleh buruh. Ayo apa lagi? Lagi. Tanya sebanyak-banyaknya. Tunggu balurannya ada di sini. Ya walaupun nggak tercatat, tanya aja udah. Apakah ada pakaian tradisional asli Salembaran Jaya? Nah ini dia pakaian asli. Kalau bicara tradisional, kita karena ini apa ya, campuran dari warga pendatang. Dulu Salembaran Jaya ini tidak ada. Akhirnya adalah warga-warga yang tersebar di sekitaran Bandara Soekarno-Hatta. Sekitar tahun 80-an itu ada proyek Bandara Soekarno-Hatta. Akhirnya mereka kena gusur nih, kena sejarahnya dulu ya. Kena gusur, akhirnya direlokasi, dipindahkan di sini. Jadi area ini bentuknya kapling, makanya kapling Salembaran Jaya. Nah, kalau bicara terkait dengan apa namanya pakaian budaya khasnya tidak ada, karena memang kita sudah apa ya, sudah campuran lah gitu, sudah heterogen. Tapi ada satu yang harus kalian ketahui. Kemarin pada saat kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-32 Kecamatan Kosambi,
kita launching batik Kosambi. Ada namanya batik Kosambi, nanti akan dipromosikan, sosialisasikan, dipromosikan ke setiap lembaga, dan itu memiliki apa namanya hiasan-hiasan yang memiliki nilai historis atau sejarah Kecamatan Kosambi. Di situ ada Kosambi, tahu nggak kamu? Kosambi itu berasal dari nama pohon. Nama pohon dengan buahnya seperti buah kelengkeng. Rasanya gimana ya? Rasanya asam atau gimana? Kalau orang juga belum pernah nyobain sih. Rasanya kayak gimana? Soalnya nyobainnya lengkeng aja, enaknya lengkeng misalnya. Nah ini adalah nama asal dari nama Kecamatan Kosambi. Jadi dari nama pohon. Nah, rencananya besok pada saat kita peresmian gedung kantor Kelurahan Salemba Jaya, salah satunya adalah tandai dengan penanaman pohon Kosambi. Itu di halaman sini. Ini nanti kita buka, ada disiapkan pada saat peresmiannya oleh Bapak Bupati yang baru nanti ya. Kita ada nama pohon Kosambi dan nama pohon Mega, kalau kita undang aku. Mungkin Begitu. bibitnya juga boleh Pak buat tanam di sekolah. Nah iya betul, bibitnya nanti kita siapkan Pohon juga. Kosambi. Ya. Jadi begitu kalau bicaranya apa sejarah Kosambi ya kondisinya begitu, dari pakaian ya paling batik Kosambi ya yang sedang dilakukan. Apalagi Apa tempat wisata dari Salemba Jaya? tempat wisata Salemba Jaya. Oke. Sekarang didominasi PIK 2. Jadi PIK 2 itu hanya Salemba Jaya. Kebetulan wilayahnya ada di wilayah kami pengembangan itu. Jadi di sana ada La Riviera, ada Osaka, ada kemudian Pasir Putih, sebagian ya. Kemudian kalau Green Lake berbatasan dengan Kosambi Timur. Kalau secara spesifik di wilayah Salemba Jaya tidak ada ya. Ada juga wisata bencana ya. Wisata bencana Cilampe. Tapi tidak. Jawabnya bukan. Jadi kalau di Salemba Jaya tidak ada. Bicara tentang apa tadi? Objek wisata tidak ada. Tapi kalau bicaranya tentang pengembangan yang ada di PIK 2 itu masuk di wilayah Salemba Jaya. Kami juga tidak mau mengakuisisi terkait dengan itu, tapi nggak ngaku-ngaku ya Salemba Jaya, tapi memang betul La Riviera, kemudian Osaka, area-area tempat wisata yang ada di PIK 2 sebagian masuk di wilayah Kelurahan Salemba Jaya. Itu tidak bisa dibantahkan. Lagi Apakah ada lampu daerah asli dari Salemba Jaya? masih Salemba Jaya sampai saat ini belum. Ini kayak Pak, saya ada rencana mau buat itu. Saya punya teman yang bisa dia area ya supaya dia bisa, cuma kita saya bikin dirinya, bingung saya ya. Apa ya belum ada. Segera ya Pak ya. Segera ya mudah-mudahan. Ayo bisa dibantuin Alfa Omega, siapa tahu Alfa Omega mau mencetuskan ide kemudian buat lagu Salemba Jaya kita launching, dan itu adalah ciptaan dari Alfa Omega. Silakan Bu, silakan. Siap lagi. Lagi Apa yang jadi ciri khas dari daerah Salemba Jaya? ciri khas dari Salemba Jaya apa kasih? Khas dari Salemba Jaya itu dalam bidang apa saja ya? Dalam bidang apa saja ya? Apa? Ciri khasnya kalau di sini kan ibaratnya guyupnya nih. Iya. Guyupnya ada di sini. Ya, apa nah, guyup itu apa ya? Berkompak. Apa ya? Kehidupan masyarakatnya tuh guyup. Nah, ibu Berarti juga tahu ya. kalau yang meninggal dan ngeroyok situ. Iya. Oh. Rasa Toleransinya. toleransinya juga Iya. tinggi, betul. Toleransinya tinggi. Di kita punya ada 4 masjid, ada 3 gereja ya Pak. Masjidnya adalah Baitul Salam, kemudian
dan Gereja Immanuel yang di belakang sini dekat Puskesmas. Jadi toleransinya bagus. Itu salah satu khas kita, kelembagaan kita. Toleransi dalam bermasyarakat, karena toleransi itu tidak dalam agama saja ya. Jadi bicaranya lebih luas, lebih makro. Gitu, apalagi prestasi, ada yang nanya prestasi nih. Apa? Apa harapan Bapak untuk daerah Salembaran Jaya? Salembaran Jaya bisa menjadi keren. Harapannya untuk Salembaran Jaya bisa menjadi keren. Teman-teman tahu nggak keren apa? Bagus. Keren bagus. Coba kamu berdiri saya. Benar, keren itu bagus. Apa lagi? Kamu berdiri saya. Berdiri terus. Keren itu bagus. Apa lagi? Indah. Ada tulisan keren nggak di belakang? Apa itu keren itu? Bawah Ya. Apa lagi? Nggak kelihatan. Oh ya ini. Elegan. Kemudian ya. Dan itu keren. Kompetitif, elegan, religius, itu visinya Kelurahan Salembaran Jaya. Salembaran Jaya pengen jadi keren, pengen jadi kompetitif, artinya punya daya saing, ya kan? Daya saingnya bagus. Apalagi sekarang nih persaingannya luar biasa nih. Kita berada di tengah-tengah nih, ada yang Halo? dua korporasi Iya. besar, Bung Sedayu dengan Bandara Soekarno Hatta. Saya di kantor. Ya, sampai tuh. Ini ya loh. Kan mampu bersaing masyarakatnya. Kemudian kedua apa? Elegan. Elegan Iya, itu iya. hal yang bagus, indah. Kemudian punya. Ini kalian di mana sekarang ini? Saya di kantor, saya di kantor. Bagus ya kan? Itu elegan. Religius. Dalam bidang keagamaannya juga berkembang dengan baik. Toleransinya bagus. Nah, kemudian modern. Modern itu artinya bisa beradaptasi dengan Maksudnya? zaman. Udah dari situ tuh. Itu jadi harapan Pak Lurah Iya. terhadap Salembaran Jaya apa? Salembaran Iya. Jaya jadi keren. Ntar lagi ada rapat. Ntar ya. Ntar saya kabarin ya. Adalah infrastruktur. Kita sebelah ntar ya. Iya. Infrastruktur. Iya. Ya. Iya, Ini oke deh. Salembaran Jaya sedang dibangun. Kemudian pengolahan sampah ada namanya TPS 3R. Tempat pengolahan sampah reuse dan recycle, reuse ya kan. Jadi diolah, kemudian didaur ulang dan kemudian bisa digunakan kembali. Nah, kita sekarang sedang bangun 3 hangar kerjasama hubungan dari Dinas Lingkungan Hidup DLHK Kabupaten dan Kebersihan ya, DLHK Kabupaten Tangerang. Apalagi kita bangun itu kantor baru di depan MUI Kelurahan Salembaran Jaya. Di sana ada sekretariat PKK dan gedung sekretariat LPM. Kemudian jalan, perbaikan, pembangunan bocoran dan lain-lain juga infrastruktur yang kita buat. Dan kemudian capaian berikutnya adalah Cilampe. Kita mau buat sodetan Bu, supaya Cilampenya nggak banjir lagi. Gitu. Kita kerjasama dengan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air BPSDA. Kemarin sudah pertemuan dengan kepala PT-nya, tinggal ditindaklanjuti. Mudah-mudahan kalau tahun ini tahun besok bisa dieksekusi. Itu saya. Apa jawabannya? Saya mencoba menjelaskan, mudah-mudahan nggak bikin bingung ya. Kalau bingung nanya lagi pokoknya sama Lurah. Kalau kurang jelas nanya lagi. Apalagi? Apalagi Nathan? Ya silakan Bu. Prestasi yang Nah, ini nasional, prestasinya nih. nasional gitu. Baik, prestasi. Prestasi yang kita coba himpun bersama dengan teknik keren tadi. Kemarin kita baru saja menjadi juara 1 PIK 2 Cup untuk yang kedua kalinya. Kita pernah jadi juara PIK 2 Cup di tahun 2023 dan sekarang 2024. Jadi untuk kedua kalinya kita menjadi juara sepak bola ya, juara PIK 2 Cup, juara 1. Kemudian di Porcam, Pekan Olahraga Kecamatan, kita juga
punya prestasi jadi juara 1 Porcam hat-trick 3 kali berturut-turut 2022, 2023, 2024 itu kita performanya bagus. Prestasi lainnya PKK, kemudian pengolahan administrasi terbaik, kita juga pengolahan media sosial terbaik di Kecamatan Kosambi ya, bicaranya kita di level kecamatan nih Bu, kita belum masuk ke kabupaten karena kalau untuk masuk ke kabupaten kita belum bisa masuk nominasi karena kantornya masih seperti ini. Jadi kemarin kita ikut lomba kelurahan pun ya tereliminasi ya karena gedung seperti ini, sementara yang lain bagus. Itu prestasi-prestasi mudah-mudahan ke depan bisa lebih banyak lagi di olahraga, kemudian juga bidang lainnya termasuk juga pendidikan. Harapannya ada Pak Omida bisa kontribusi juga ya ke depan, bisa membawa nama Nusantara Jaya juga karena ada di wilayah kelurahan. Ayo dong kita terus berprestasi ya. Terima kasih Pak. Ada lagi? Apa lagi saya? Apa lagi ayo? Ada yang kurang jelas ya? Ini kembar Bu ya? Iya. Sama mukanya. Kembar Pak, iya. Siapa tadi namanya? Apa? Siapa namanya? Hah? Jenny sama Jenat. Oh, Jenat sama Jenis. Pak, ini adalah lembaga pendidikan non formal paket A. Tapi pokoknya kegiatannya sama dengan kegiatan formal Pak. Jadi setiap hari Bu. Iya, dia panggil. Sambil diminum dong, saya sambil diminum. Kurikulum apa? Kurikulum Merdeka Pak. Iya. Ada kesulitan atau asik di Merdeka? Asik sih Pak. Justru sebelum ada kurikulum Merdeka, kami sudah menjalankannya. Oh begitu. Jadi waktu pas lihat kurikulum Merdeka ada proyek-proyek, kami sudah terbiasa. Sudah biasa browsing, sudah Iya. bisa ya. Anak kerja proyek, seperti aja proyeknya nanti tanya langsung ke sumber, Ya. mereka bikin nanti Sebenarnya saya kemarin jujur aja nih Pak Kasih, saya berencana kemarin mau ada kegiatan salah satunya go to school. Cuma saya sedang mengemas apa yang kita bawa ke sekolah. Jadi datang ke sana memang ada materi, memang ada hal yang kemudian bisa kita sharing dengan pihak sekolah, termasuk dengan guru dan pelajarnya, siswanya. Saya berencana untuk ada cara itu, cuma sedang kita kemas dulu seperti apa. Pak Tubi, sudah selesai Pak Tubi?